Oke, baik, Mas dan Mbak semua, tanpa mengurangi eh, waktu lagi, kita akan langsung ke Bapak Dalang. Monggo, Mas. Bumi gonjang ganjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki sebuah ibadat kebudayaan. Kita kembali akan mengolah diri. Di pagelaran ini, nomor satu yang paling utama adalah kita yang terlibat itu akan melatih diri. Melatih diri dalam memimpin diri sendiri untuk berkomitmen untuk Cut, cut, memberi. cut, 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 Ya, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cut, 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 cut. Lanjut, lanjut. Saya cuma latihan cut aja. Itu langsung di kick aja, keluar aja. Tuh kan, bener kan? Latihan kan Jadulnya itu latihan loh. juga, sutradara latihan nge-cut dong. Gue Lihat suka aja banget lancarnya. sama lo, Mas Asad. Gue suka banget. Lanjut, lanjut, Mas Pras, maaf. Kayaknya galakan preman ini. Ini buat saya juga merupakan latihan berat. Karena berarti menggantikan kedudukan Mas Pri GS pada saat di Gatot Kaca Stres. Yang beliau sepanjang pagelaran itu stres. Sambil berzikir di belakang panggung, mendoakan supaya kita para pemain itu selamat. Karena kita para pemain ini sebagian besar adalah para pembicara, para trainers, sehingga skrip yang diberikan itu molornya jauh. Dari rencana jam 3 jam kurang pagelaran, ternyata mulai setengah 8, selesai setengah 12. 4 jam. Nah, itulah sebabnya maka tadi Mas Asad sebagai sutradara sudah mengantisipasi kebiasaan kita terbawa untuk manggung, untuk bicara, itu perlu kita kontrol. Nah, kita masuk ke ibadat kebudayaan di mana sebetulnya yang paling utama kita mentransformasi diri kita. Kepemimpinan diri, komitmen, disiplin, menghormati, merelakan kalau pendapat-pendapatnya itu tidak digunakan. Kemudian teamwork, dan macam-macam. Kita akan belajar leadership inside out in real life, in advance. Dan ini juga merupakan persembahan kita kepada audiens karena setiap kita yang ada di peran masing-masing itu tidak ada yang namanya peran utama. Semuanya peran pembantu. Peran utama siapa? Peran utamanya adalah penonton. Artinya ketika kita sedang memainkan cerita tentang Hanuman Mencari Cinta ini, godaan terbesarnya adalah menampilkan gua bagus. Bukan bagaimana memberikan pesan yang berkualitas dengan cara artikulasi yang berkualitas untuk kepentingan penonton. Karena kemungkinan besar seperti juga Protok kemarin, rekamannya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak bisa hadir, alias dijual. Bukan dijual lah, ya diberikan tetapi mereka menyumbang kas bagi kas provokasi. Nah, biarkan para penonton yang bukan hanya di offline maupun online on the spot, tapi setelah itu juga merasakan energi besar yang membuat mereka merasa ini gue. Sehingga keharuan-keharuan yang kita hantarkan itu tetap bekerja meskipun acaranya sudah selesai. Saya tidak tahu ya, ini saya merinding sekali nih.
bagi saya pribadi ini sebuah panggilan dan sepertinya sebuah waktu yang pas. Belajar dari membuat lagu, yang lagu itu bahkan mereka yang belum ikut Leadership Inside Out pun menangis dan mengatakan bahwa lagu itu gua banget gitu. Dan banyak tersadarkan dengan lagu, padahal lagu itu hanya 4 menit dengan dengan skrip yang terbatas. Nah, maka nanti challenge dari teman-teman klaster, setiap klaster, itu bukanlah membuat dialog yang sebanyak-banyaknya atau dialog yang berjambreng, tapi bagaimana membuat dialog yang simple tetapi itu kuat. Nah, itu challenge kita, itu belajarnya kita nanti. Ini lebih lebih kenceng lebih challenging daripada protok. Karena protok itu 12 menit, kita sendiri yang bikin, dan kita misalnya 10, 12, 15 menit, tapi beramai-ramai yang bikin. Wah, itu kan jauh lebih challenging karena ini kita akan belajar untuk mengelola ego kita sendiri. Seperti ada pertanyaan Pras, kenapa lu nggak ikut nyanyi di lagu lagu Bertemu Diri itu? Nah, jawaban saya, sumbangan terbesar saya dari lagu itu adalah saya nggak nyanyi. Itu sumbangan terbesar saya. Ini pada seneng ya ternyata ya. Terutama Fitri juga ini kayaknya nih. Udah Nah, pada diem-diem aja. nah, maka ini bukanlah sebuah acara happy-happy coy yang kita tampil sekedarnya saja. Apalagi waktu kita tinggal 4 bulan kurang, efektifnya 4 bulan lah, karena kita nanti kan perlu ada masa untuk membuat skrip itu, untuk melatihkan diri di adegan-adegan. Jadi ini betul-betul kelas transformasi kita, teman-teman. Maka dari awal ini saya waktu itu berdialog dengan Mas Dwi. Mas Dwi, kita punya syarat untuk menjadi pemain. 4 syaratnya. Yang pertama, anggota komunitas provokasi, jelas. Yang kedua, bersedia untuk mengikuti jadwal-jadwal latihan online maupun offline. Kecuali saya akan berikan privilege ini kepada beberapa pesohor yang memang sangat sibuk seperti Mr. James Gui, kemudian Miss Mary Riana kalau beliau akhirnya bersedia. Ini sedang saya propose. Kemudian Anthony Dio Martin, itu beliau kan bukan anggota komunitas provokasi, tapi kita dapuk untuk menjadi line up sebagai daya tarik lah dan memberikan energi tambahan gitu. Nah, di Hanuman Mencari Cinta ini tidak bisa sebanyak Gatot Kaca Stres. Gatot Kaca Stres itu ada 64 pemain. Kita baru 52 berarti. 52 itu juga sudah termasuk penari, masuk abdi dalam, termasuk raksasa yang memang kumpulan grup. Ini sesuai dengan harapan Mas Asad, jangan banyak-banyak, 30-40 orang saja. Ya, kira-kira seperti ini Mas Hasan. Nah, sehingga kita juga tidak bisa mengundang beberapa teman lain yang non. Kalau dulu kan ada kayak Jamil Azaini, kemudian ada juga Wendy Michael, terus ada beberapa lah itu yang menyemarakkan ya. Ada Profesor Roy Sembel, ada Bu Dewi Motik, ada Hari Subagya menggantikan Tom MC Ifle, yang ternyata di tengah jalan dia harus ke Australia. Nah, kita paling line up-nya cuma Mr. James Gui, kemudian Miss Meridiana. Kalau beliau ternyata tidak bisa, saya kemarin hubungi Christina Lee, tapi beliau nggak bisa karena sibuk sekali akan keluar negeri.
Dan ya nanti berapapun nggak apa-apa. Karena ini hanya sebagai penyemarak energi tambahan, bukan energi utama. Karena sebetulnya energi utamanya ada di dalam diri kita masing-masing, teman-teman. Bahkan peran-peran yang menjadi pengunjung misalnya, atau pedagang, atau bahkan jadi batu, itu semua memberikan energi besar ketika kita sampai pada situasi di mana ketika kita manggung, pertama itu ikhlas. Ikhlas, tenang, bukan tentang diri tetapi tentang audiens, dan ya terutama itu, ikhlas dan tenang. Itu sudah merupakan energi besar yang akan sampai kepada audiens. Tadi syaratnya anggota provokasi, kemudian bersedia untuk menjalani jadwal-jadwal pelatihan. Yang ketiga, bersedia menerima dan memeluk rasa sakit ketika kita menjalani proses ini. Nah, saya yakin tiga hal ini mudah-mudahan itu kita mudah. Enggak juga sih. Di atas kertas mudah ya, tapi pelaksanaannya ini nanti akan challenging. Apalagi ketika jadwal latihan, tiba-tiba teman-teman yang profesi sebagai trainer itu ada project training 1 hari nilainya 100 juta. Wah, itu sebuah sebuah ujian besar itu nanti. Nah, saya pernah mengalami itu dan saya tinggalkan. Saya fokus kepada latihan. Termasuk salah satu agenda hiatus saya ini adalah untuk mendukung saya hilangkan semua jadwal-jadwal kelas publik, kemudian saya gunakan untuk menulis buku, menyelesaikan buku, dan juga mendukung Hanuman Mencari Cinta ini. Nah, kemudian challenge berikutnya adalah challenge overthinking. Gue bisa nggak ya? Gue gimana ya? Gue bagus nggak ya? Atau bahkan menunda-nunda. Wah, nanti tunggu deh, gue belum hafal. Nggak usah. Salah satu pelajaran dari pergerakan kita ini adalah, atau juga saya diajari oleh pengalaman saya bikin lagu, ketika sudah ada ide, eksekusi saja. Tes. Saya tulis lirik, saya nyanyikan, saya kirim bunga. Kata bunga, Pak, liriknya berantakan. Nggak cocok lagunya. Ya nggak apa-apa. Nggak perlu sekali itu langsung berhasil. Ketika kita ambil satu action, itu nanti akan muncul kebutuhan action berikutnya. Begitu juga dengan Hanuman Mencari Cinta. Saya nggak usah pakai misalnya konsul Mas Dwi atau apa itu. Udah kebetulan kepikir untuk membuat logo. Ya sudah eksekusi aja. Jadi kasih kasih Mas Dwi cocok, pakai. Ya, kita itu aja. Apapun yang bisa kita lakukan kecil, ya sudah kita lakukan saja. Nah, syarat keempat ini adalah panggilan charity. Panggilan charity itu begini. Nah, teman-teman ini sudah mendermakan waktu, mendermakan tenaga, mendermakan pikiran, mengorbankan, namanya juga decision, putusan ketika memutuskan untuk mengikuti Hanuman Mencari Cinta ini berarti ada yang diputus, yaitu apa? Hal-hal lain yang waktunya kepake untuk latihan HMC. Maka sebentar, saya kehilangan arah. Nah, maka panggilan berikutnya adalah begini. Tambah satu lagi dermanya, yaitu berderma kostum. Kalau nanti ada dari sponsor atau kita ini punya hajat, kalau bisa seluruh tiket itu untuk charity dan pembiayaan dari pagelaran ini 100% dari sponsor. Ini rencana kita dan kita ikhtiarkan untuk ke sana. Cuma ini kita risk management, contingency plan. Seandainya nanti
ternyata sponsor itu tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan, maka panggilannya adalah kita masing-masing membiayai kostum kita masing-masing. Nah, kostum itu nanti akan kita rancang konsepnya. Saya rencananya konsepnya itu tidak tradisional-tradisional amat. Nanti ada yang tradisional, ada juga yang modern. Seperti pakaian para dewi atau Batara Guru itu bisa menyewa, bisa juga dengan, karena apa? Kostum ini kan dipakai sendiri. Boleh kemudian menjadi kenang-kenangan, itu berarti dimiliki. Boleh juga hanya menyewa kalau itu misalnya pakaian Hanuman atau pakaian Anila atau Anggada gitu. Atau Jembawan, bukan jembatan. Nah, itu siap-siap. Tapi mudah-mudahan sponsor itu bisa memfasilitasi wardrobe kita semua. Dan kalau dari sisi skenario besar, saya tidak mengulangi kembali naskahnya. Kita tinjau secara singkat saja sebentar. So, baik, Mas dan Mbak semua, jika ada pertanyaan berkenaan dengan alur cerita, pesan, atau value yang nanti akan disampaikan ke penonton, karena satu lagi yang perlu diingatkan kembali bahwa pagelaran teater ini bukan hanya menceritakan sebuah kisah, tetapi lebih ke bagaimana membawa value, pelajaran, ilmu yang sudah kita dapatkan di Leo, kita tularkan ke para penonton, gitu ya. Kalau dari tadi Mas Pras bilang kan ada beberapa hal provokasi, ada plot twist, ada eh, adegan-adegan yang kita memprovok pikiran orang bahwa kebenaran tidak selalu benar 100%, kesalahan tidak selalu salah 100%. Bahkan kita aduk-aduklah mereka dengan keharuan, dengan humor, dengan apa segala macam. Nah, ini agak challenge memang sebenarnya. Namun saya percaya teman-teman semua di dalam uh, apa ya, di dalam dirinya masing-masing sudah punya sebuah bekal seorang entertainer sejati. Nah, itu dia. So, keluarkanlah itu. Saatnya kita untuk bukan membuktikan diri, bukan, tetapi lebih ke mengekspresikan sesuatu yang selama ini mungkin belum pernah ada orang lain tahu. Dan itu akan kita lakukan di tanggal 7 Desember. So, Saya, ada yang saya, duluan? saya tambahkan dulu Mas Dwi. Yes. Kan ada kata membuktikan diri. Nah, ini saya langsung jadi guru neurosemantics. Membuktikan diri, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, teman-teman. Yang boleh adalah kalau kita membuktikan doing. Ya. Membuktikan doing itu misalnya, doing itu kan kaitannya dengan skill, kompetensi. Artinya kalau saya bisa nyanyi, ya saya perlu membuktikan bahwa nyanyian saya bagus. Itu boleh. Ditepuk tangani boleh. Tapi yang jangan membuktikan adalah membuktikan diri. Karena kita tidak perlu membuktikan personnya kita udah berharga. Ya. Nah itu. So, ada Mbak Hilary. Monggo, silakan. Mau bertanya? Belum, ya. Terima kasih Om Pras dan Mas Dwi ya dan teman-teman semuanya. Ya, jadi saya pribadi tuh mendapatkan satu insight yang dalam banget gitu ya. Jadi kata sebuah teater ini tuh bisa menjadi sebuah yang sangat bermakna gitu dan bisa bisa mencerahkan dan bisa apa ya bahkan mungkin mengubah pandangan orang lain atau mungkin seseorang yang sudah lama dia ini gitu ya kan karena kan seperti yang kita percaya bahwa soal mindset dan hasil itu hanya soal seberapa dalam kesadarannya kita saja seperti itu atau audiensnya seperti itu saja sih. Nah jadi ini sangat indah banget, saya tadi juga hampir nangis. Riasa di sini benar kata Om Pras sudah merinding ya di sini juga masih nanti acara kita sukses dan bisa membuat orang lain mendapatkan insight terbaik dan juga wawasan dan
pencerahan terbaik. Amin. Amin, amin. Ya, amin. Terima Jadi kasih. ya, jadi saya pribadi itu ya, saya juga tadi melihat yang sebelum Om Pas bilang bahwa oh ya, ini saya masih ada peran utama, peran mendukung. Data enggak juga. Data kita semua membantu untuk kesuksesan acara ini gitu, seperti itu. Setiap langkah-langkah, setiap gerakan, mungkin cuma gerakan mata, mungkin cuma tidur atau cuma ucapan apa, tapi itu mungkin cuma tang 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 tong misalnya gitu, tapi itu ternyata mensukseskan, karena itu bagian daripada kita adalah bagian daripada kelancaran dan kesuksesan dan pencapaian itu sendiri gitu, kayak gitu sih. Kita kebahagiaan itu sendiri, dan ini valuable sekali, tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau saya pribadi kan sebagai SPG ya. Mungkin saya pribadi ya benar kata Om Pras, memberikan plot twist ya, mungkin saya selama ini ceria, mungkin nanti saya tetap menjadi senyum juga. Cuman mungkin nggak banyak bicara gitu. Tapi jadi saya justru dengan keindahan dari senyuman itu bisa membuat orang lain tuh masa itu merasa dicintai, dikasihi, merasa ada yang memahami gitu loh. Mungkin nanti misalnya nih ada apa, pembelinya itu misalnya lagi suntuk, em, terus udah gitu dia tuh melihat seperti itu, dia langsung kayak wah, langsung semangat. Terus udah gitu tadinya dia marah, terus dia misalnya mau ke rumah, misalnya tadinya dia mau main anaknya, tapi dia nggak jadi main anaknya akhirnya, terus eh, dia itu jadinya tuh bisa bisa menyayangi anaknya dan menunjukkan kasih di keluarganya, dan jadi tuh tersebar kemana-mana. Mungkin lebih kayak gitu ya, the power itu, the power of senyum, the power of ikhlas, mungkin itu ditunjukkan. Misalnya nih pedagang ini misalnya, atau yang misalnya siapa nih ada yang nggak laku gitu kan, justru di situ di apa, diuji kan, di situ justru dapat challenge gitu kayak itu. Mungkin itu tetap, jadi um, tetap dilakukan juga gitu loh, the power of ikhlas, the power of senyum, ketenangan tetap dilakukan seperti itu sih. Terima kasih Om Pras, Mas Dwi, dan juga teman-teman Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Lari. Terima Wah, kasih ini kembali. kita belum mulai ya udah dapat pelajaran juga dari Hilary ini. Yang biasanya kalau SPG itu ngejar-ngejar, ayo Kak, silahkan Kak, ini. Tapi dengan nanti senyum tingkat tingginya itu akan menghipnotis. Ini ada pertanyaan, Mbak Sinta, dialog dibuat sendiri oleh masing-masing pemain. Bareng-bareng, iya, ada dialog pemain sendiri, tapi juga ada tidak lepas dari skenario cluster. Skenario cluster tidak lepas dari skenario besar. Seperti itu, Mbak, nanti strukturnya. Nanti kayak waktu di Gatot Kaca Stres, Mas Andra itu pada saat latihan itu nggak pernah mengeluarkan dialog itu. Beberapa peran itu nggak pernah mengeluarkan dialog itu, tapi di panggung itu dikeluarkan dan itu punchline. Makanya molor waktunya. Ada lagi? Mbak Rani itu akan menjadi batu yang profesional. Batu yang profesional itu kalau diinjek dan ditendang itu diam aja loh, nggak ngelawan ya. Rela kok dia katanya. Ada lagi Mau yang lain mungkin? konfirmasi aja, Mas Pras. Kalau saya baca ini kan tulisannya Sinta yang memeluk Rahwana. Jadi bukan Rahwana yang memeluk Sinta. Hmm. Dan yang kedua, ternyata Sarpanaka juga memeluk Rahwana gitu. Hmm. Saya perlu mencari cara untuk minta izin sama istri saya ini apa ya untuk tumbalnya ini gitu. Aku aja Mas yang ngomong. Dikenalin dulu Dirimu yang iPhone, ngomong ya. mana. iPhone Mas. Nggak, Dikenalin. minimal Indomie Rotella atau apalah kirim ke rumah gitu. Ini udah perilaku manipulatif dari Rahwana ya kayak gini nih. Biasanya kenalan dulu, Mas. Nah, nanti Kalau Mas Pras. tas apa sih yang terbaik yang bisa saya belikan buat istri nanti untuk Bilang aja disuruh Tas sutradara kresek. selesai. itu mah Iya. disuruh sutradara mah.
Tapi serius tuh Mas, yang meluk perempuannya bukan bukan Rahwananya tuh. Iya, kalau Iya. di teksnya gitu. Jadi Ya. saya pokoknya diem, saya cuman buka. Enak banget sih. Mas, Pokoknya nanti aku nunggu Mbak Sinta nanti. Gitu. Kan saya Rahwannya mulai sekarat itu. mulai berpikir nih Mas Pras. Siapa suruh kemarin Harus nggak pakai mikir begitu jawab. harus Jadi nanti pokoknya. kalau ada Ah, dokumentasi, ada foto-foto, bukan saya yang nafsuan, Nah, tapi itu Mbak loh Sinta yang masalahnya nafsuan. tuh. Gitu. Bahaya itu. Kan aku kan lemes mati tuh ceritanya tuh. Gitu. Iya, hampir-hampir. kan pakai itu aja, bawa kantong mayat aja, Mbak. Ya juga itu dimasukin ke kantong mayat langsung yang dipeluk Kalau kantong itu mayat. pasar Paneka nggak apa-apa. Kalau pas Sinta kan aku masih hidup. Gitu. Pakai Yang stuntman. tenanan loh Siapa ya. stuntman-nya? Yang tenanan pokoknya. Yang hidup Lakon. apanya Mas? Pakai selimutnya Kumbakarna ya, Mbak. Iya betul betul. Tutupi sebelum dipeluk. Atau tawuri pasir aja udah. Emang itunya kucing, taman pasir. Dia jadi Ada Ya, lagi nanti kah itu yang lain? nanti diaturlah di masing-masing klaser lah. Gimana? Aman pakai hazmat tuh bisa. Oh iya, mau nanya dong. Iya. Eh, bahasanya bahasa Indonesia toh? Bukan, Iya. maksudnya basicnya ini tentang wayang Jawa, tetapi kita dalam bahasa Indonesia dan bahkan ada logat-logat daerah lain yang nanti bisa dimasukkan kan ya, supaya Iya. Jadi nanti menunjukkan kan menaik. ada dialog antara Lesmana dan Rama yang dua-duanya orang Sunda. Ya Ah di iya, awal. Nah, Di itu di awal. awal itu udah bisa jadi resource untuk bikin kelucuan itu. Iya. Kenapa oke, kita jadi orang Sunda? iya. Terus ya kalau bisa ada kayak logat lucu tuh Batak, terus apa logat Papua, Sulawesi, misalnya kayak di beberapa adegan tuh jadi kayak unity in diversity gitu. Ya, kayak Prahasta itu kan karena Pak Ferry itu bisa bahasa Minang ini. Ah iya bener, Nah, saya ya kutu aja di Batu. ayo, yola, Oh, Hmm. ya ya, thank you. Berarti Wen ini di beberapa scene lo pakai bahasa Palembang, Wen. ya pakai bahasa anak muda. Gen Z, Gen Z. Bisa diatur lah. Saya beradaptasi kok Pak orangnya Pak. Cie. Skibidi, skibidi. Skibidi. Didi. Apa itu? Baru tahu saya Pak. Oke, lanjut Pak. Bapak lebih gaul. Cari dong. Riz. Nah, itu juga Hillary juga bisa nyumbang bahasa Mandarin. Nah, kalau mau ngomong bahasa Mandarin, nah, sama itu Koko Marica yang punya Victorindo. Nanti handphone yang di provide sama Koko Marica yang dipakai yang diculik itu ya Mas ya? Ya. Oh ya, Jembawan ini beruang ya, bukan monyet ternyata, beruang. Jadi Mas Norvan nanti pinjem sama yang sering di perapatan itu, yang di perapatan minta-minta itu, boleh tuh pakai itu kostum beruang itu. Bawa bawa kaleng itu, kaleng kaleng cat itu buat apa gitu. Ambuneo kostumnya. Oke, so ada lagi kah teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, nggak apa-apa kita cukupkan. Paling Ya. tidak kita sudah dapat gambaran besar dan soul-nya. Utamanya kita mau kemana. Ya semoga dilancarin. Dan Amin. ya sudah Amin. kita jalan aja. Mengalir Oke. itu bukan mengalir apa adanya, tapi mengalir karena sudah tahu apa tujuan besarnya. Sedikit, Pak. Boleh? Oh, ya, eh, ingin menanyakan yang warga mall, Om Pras dan Pak Dwi dan yang lainnya. Berarti bagian saya nanti dan teman-teman di situ lebih ke menguatkan settingan begitu ya, Mhm. setting tempat gitu, memberikan imajinasi dan menguatkan deskripsi bahwa di situ
adalah tempat mall, terus nanti ada kejadian penculikan seperti itu. Nah, Ya. terus berkaitan dengan tadi kan ada Mbak Hillary yang sudah sangat kuat dengan karakter misalkan apa penjual di Glodok, terus saya pembeli. Nah, itu sebenarnya pada akhirnya kalau tadi saya jadi berpikir ulang, kalau saya ngambil peran sebagai pembeli, udah ketebak banget nih sama penonton. Misalkan penontonnya adalah suami saya gitu. Emang tukang beli emang. Terus Mbak Hillary udah ketahuan ini memang. Jadi nggak ada apa ya kejutan-kejutan yang justru dibalik begitu. Oh, Mbak Hillary yang biasanya misalkan penjual kali ini pembeli gitu, yang misalkan matanya hijau, terus saya yang biasanya beli jadi penjual. Gimana ya tuh Om, tiba-tiba kepikiran seperti itu gitu, biar ada kejutan dan jadi nggak ketebak begitu. Mungkin itu. Nanti dieksplor saja dulu di masing-masing klaster karena ini sekali lagi dari sisi membantu perubahan frame dari audiens. Jadi dulu itu waktu di GKS itu ada teman kita namanya Mbak Dian Ardini. Beliau itu kan psikolog ya. Tapi kemudian dia berperan sebagai pengemis. Dan kuat sekali. Adegan itu lucu sekali dan menyentuh itu. Saya tadinya malah berpikir, wah ini kayaknya wajah Mbak Lia itu kan agak meles-meles sedikit gitu. Itu malah jadi pengemis itu misalnya ya. Tapi gini, saya anjurkan teman-teman riset. Jadi pergi ke mall, pergi ke trade center, di sana amati, ada nggak adegan-adegan inspiratif yang nanti bisa diambil? Adegan lucu, adegan haru, adegan mencerahkan, adegan menjijikkan misalnya. Nanti baru dibawa ke diskusi klaster. Dan tidak perlu tadi misalnya saya yang biasa tukang belanja, lah kan yang tahu cuma suami. Kan audiens kan nggak tahu. Nah maka yang kayak gini ini nih menjadi latihan buat kita betul-betul berada pada sudut pandang audiens. Jadi kalau memang ternyata, oh saya ini cocoknya wajah saya memang wajah pembeli atau wajah tukang tipu gitu. Nggak apa-apa, perankan saja seperti itu. Dan jangan punya satu keyakinan bahwa kalau aku memerankan ini di panggung nanti di kehidupanku kayak begini. Enggak, itu adalah sepenuhnya dalam kedaulatan kita. Itu keyakinan kita. Itu Mbak Lia. Ya, Om. Ya. Itu Satu saja lagi yang Mas Dwi, bisa. saya tambahkan. Ya, What we focus on will grow. Ini sudah berkali-kali saya buktikan ketika perhatian kita tertuju pada sesuatu, maka energi itu akan mengalir kan. The energy ya. flows where attention goes as directed by intention. Intentionnya udah kita set malam ini, maka setelah ini kita akan fokus attention kepada HMC. Maka teman-teman, mohon, karena grup HMC ini bukan grup WhatsApp society, bukan grup WhatsApp community, tetapi grup bekerja, work group, maka lebih sering dicek. Karena boleh jadi ada informasi-informasi yang disampaikan di grup, kalau sampai kelewat, karena kebiasaan kita mengabaikan grup-grup sosial, nah itu nanti kehilangan informasi dan akhirnya mengacaukan pekerjaan kita semua. Kecepatan kereta kuda yang ditarik oleh 10 kuda itu ditentukan oleh kuda yang paling lemah. Maka pastikan diri kita tidak menjadi kuda yang paling lemah itu. Kita terus sama-sama mengikuti kecepatan kuda secara bersama-sama sehingga kereta kita itu jalannya stabil. Itu aja Mas Dwi. Baik, terima kasih Mas Pras. So, teman-teman semua, Mas dan Mbak, kita cukupkan malam hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di jadwal berikutnya. Saya akan informasikan detail tanggal-tanggal untuk latihan dan tanggal-tanggal untuk menyelesaikan skrip di masing-masing grup. Seperti yang tadi Mas Pras bilang, saya akan sering mengingatkan kalau misalnya memang ada beberapa teman yang tidak merespon seperti tadi siang.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terus walaupun nanti setelah selesai tanggal 7 Desember sehat terus semuanya, bahagia terus dan keberkahan selalu ada di dalam keluarga-keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.